Dalam upaya menekan angka kemiskinan warga masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan bantuan bagi keluarga miskin atau KM melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Selanjutnya KM yang akan menerima bantuan sosial dalam program tersebut disebut sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun di lapangan KM sebagai masyarakat yang berhak menerima bantuan banyak yang belum menerima haknya. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Darmuji menyampaikan terkait mekanisme KM yang berhak menerima bantuan dari PKH yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Berikut wawancara Rahmat Fadil dengan Kadinsos terkait hal tersebut. Pak Kepala Dinas, terkait penggantian ataupun perubahan data ketika memang si KPM sudah dikategorikan mampu atau sejahtera, bagaimana mekanismenya, Pak? Baik, terima kasih. Mengenai KPM, PKH, ataupun KPM BPNT, apabila ditemukan di suatu desa atau daerah, katakanlah di desa, ada KPM yang dianggap sudah mampu, sudah layak dengan perkembangan waktu, dia sudah sejahtera, itu sebaiknya sudah bukan merupakan haknya lagi, karena itu merupakan hak orang miskin. Untuk mengganti itu atau menggraduasi KPM itu ada mekanismenya melalui musyawarah desa. Nah, Bapak Kepala Desa bisa mengundang tokoh masyarakat, bersama tokoh masyarakat, hadirkan Babin Kantip, Babinsa di situ yang lengkap, hadirkan KPM dan mengusulkan calon KPM, tetapi dalam hal ini yang objektif, benar-benar secara kasat mata dia memang sudah sejahtera, artinya sudah memiliki rumah yang layak, kendaraan atau penghasilan atau pekerjaan, kebun, itu artinya ada langkah preventifnya, yaitu melalui pendamping PKH untuk graduasi. Apabila disarankan tidak mau, berkeberatan, maka itu dibawa ke tingkat musyawarah desa. Di musyawarah desa itu, di situ diputuskan apabila secara objektif dia sudah masuk kategori sejahtera. Dan pada saat itu juga diusulkan kembali bagi masyarakat yang benar-benar masyarakat prasejahtera. Prasejahtera untuk diusulkan melalui aplikasi CNG. CNG itu singkatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu sistem aplikasinya untuk dimasukkan sebagai database atau data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS itu kalau sudah masuk dari DTKS, sudah terekam di Kemensos, dan itu nanti dia sebagai waiting list, penunggu. Jadi tidak serta-merta juga hari ini diberhentikan ini, diusulkan ini, terus bulan besok dapat, tidak. Karena itu aplikasi, dan aplikasi itu di pusat dan itu melayani seluruh Indonesia. Mengingat juga kotanya juga terbatas. Untuk PKH kurang lebih itu 8.000 sampai 8 juta sampai 10 juta. Kalau untuk BPNT? Untuk BPNT seluruh Indonesia kalau nggak salah kurang lebih itu 20 juta. 20 juta. Jadi dalam musyawarah tersebut, Pak, dari unsur pemerintahan siapa saja yang diundang, Pak? Ya, perangkat desa lah. Jadi perangkat desa, unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, hadirkan juga aparat keamanannya, Babin Kantip, Babinsa, itu musyawarah dengan pola yang menggunakan cara-cara kearifan lokal lah, seperti itu. Ya. TKSK dan pendamping PKH-nya apa perlu diundang, Pak? TKSK pendamping PKH boleh hadir. Boleh itu hadir. Yang untuk menjanjikan data yang validnya. Yang validnya. Jadi ketika memang di desa tersebut tidak ada pergantian ataupun validasi data, itu sebetulnya siapa yang bisa disalahkan, Pak? Sebab menurut kami data-data BPNT dan data-data PKH selama ini sedang berjalan itu masih data tahun 2014.
masih data lama artinya. Betul, Jadi betul. dalam hal itu siapa yang bertanggung jawab untuk memvalidasi data tersebut, Pak? Ya, jadi saya katakan seperti itu. Kita sebenarnya kalau PKH itu kita update data. Update data itu seperti update data kalau pendamping PKH itu tidak berhak, itu artinya mengusulkan bukan. Mereka adalah pengguna data. Mereka memvalidasi data, contoh PKH. PKH ini dia diupdate tiap bulan, karena ada itu menyangkut komponen daripada bantuan. Ada yang komponennya anaknya sudah lulus SMA, maka komponen anak SMA-nya sudah habis. Nah, itu seperti itu. Itu diupdate terus. Nah, untuk yang khusus untuk yang sudah mampu dan tidak mampu itu tadi, itu sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk mengusulkannya. Jadi harapan Bapak kepada kepala desa yang ada di Lampung Timur ini seperti apa, Pak? Karena mengingat pengetahuan kami banyak sekali KPM yang sudah mapan dan sejahtera masih mendapatkan bantuan sosial baik dari pusat ataupun dari daerah. Harapan Bapak seperti apa? Harapan kita harus bisa bekerja sama secara terpadu, ya, agar yang masyarakat benar-benar masyarakat miskin atau prasejahtera ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Nah, itu harapan kami, dan ini juga bagaimana masyarakat yang sudah mampu itu dapat menjadi graduasi. Ya, artinya sudah lulus lah, karena program PKH ini kan tujuannya bukan memelihara kemiskinan, Iya. tapi mengentaskan kemiskinan. Terima kasih, Pak ya.